Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat praktikum PTKI, kita akan membahas tentang pemrograman shell. Pada pertemuan sebelumnya, kita udah belajar tentang input-output. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang control flow atau struktur kontrol pada shell. Sebelum masuk ke struktur kontrol, saya akan menjelaskan tentang penamaan variabel dan operator pembanding karena akan kita gunakan saat pemrograman nanti. Pertama, untuk variabel. Fungsi dari variabel itu untuk menyimpan suatu nilai, mau itu bilangan ataupun string. Nah, untuk penamaan variabel itu ada aturannya. Pertama, nama variabel itu diawali dengan sebuah abjad atau karakter garis bawah. Kedua, panjang variabelnya bebas. Ketiga, huruf kapital dan huruf kecil itu mempunyai makna yang berbeda atau case sensitive. Yang keempat, untuk memberikan nilai pada sebuah variabel, dilakukan dengan pernyataan assignment, tanda sama dengan. Kemudian yang kelima, jika nilai yang diberikan pada suatu variabel mengandung spasi, maka nilai tersebut itu harus menggunakan tanda petik. Kemudian ada operator pembanding. Fungsinya untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil dari operator pembanding ini bernilai true atau false. Yang pertama ada equals atau sama dengan. Yang kedua ada not equal, tidak sama dengan. Ketiga greater than, lebih dari. Keempat less than, kurang dari. Kelima greater equals atau lebih dari sama dengan. Dan yang terakhir ada less equals atau kurang dari sama dengan. Nah, kita masuk ke struktur kontrol. Struktur kontrol itu apa sih? Di dalam bahasa pemrograman, struktur kontrol adalah perintah dengan bentuk atau struktur tertentu yang akan digunakan untuk mengatur atau mengontrol jalannya program. Nah, struktur kontrol ini terbagi menjadi dua, yaitu percabangan dan perulangan. Untuk percabangan ada 4. Ada if else, if else, dan case. Nah, pertama untuk percabangan if. Itu digunakan ketika hanya ada satu kondisi. Nah, kalau di sini kondisinya itu jika nilai total lebih dari sama dengan 90, maka akan tercetak Anda mendapat nilai A. Kemudian untuk menutup percabangan if, kita pakai V. Nah, kemudian untuk if else itu digunakan ketika ada dua kondisi. Contohnya di sini kita masukkan angka. Kemudian untuk melihat dia nilainya genap atau ganjil, kita bagi dua. If sisa. Kalau tidak ada sisa atau sisanya equals sama dengan 0, maka akan tercetak bilangan tersebut adalah bilangan genap. Nah, kalau ada sisanya, berarti dia bilangan ganjil. Nah, tanda persen ini itu namanya modulus. Modulus itu sisa dari pembagian. Misalnya kita masukkan angkanya 7. Nah, 7 kita bagi dengan 2. Dia nggak habis, dia sisa 1. Nah, maka dia adalah bilangan ganjil. Kondisinya itu di sini kalau habis dibagi 2 dan else kalau dia tidak habis dibagi 2. Kemudian if elif else. Ini digunakan kalau ada lebih dari 2 kondisi. Kita lihat di sini ada 5 kondisi. Kalau nilai total atau rata-ratanya lebih dari sama dengan 90, maka akan tercetak Anda mendapat nilai A. Kalau lebih dari sama dengan 80, maka akan tercetak Anda mendapat nilai B, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa untuk percabangan if kita tutup dengan V.
Kemudian ada case. Nah, case ini kita gunakan untuk pemilihan. Misalnya saya buat program kalkulator sederhana. Kita masukkan angka pertama dan angka keduanya. Kemudian kita cetak menu. Dari menu ini, kita ambil input dari user menggunakan read. Kemudian kita simpan ke dalam variabel pil. Nah, pil ini kita buat percabangan case. Kalau pilnya 1, maka akan melakukan penjumlahan. Kalau pilnya 2, maka akan melakukan pengurangan. Dan seterusnya. Nah, untuk yang tanda bintang ini untuk inputan lain selain dari yang kita buat di case. Misalnya, untuk pilnya kita masukkan pilnya 5. Kan kita nggak buat case-nya. Kita cuma bikin 1-4. Nah, maka dia akan mencetak pilihan tidak tersedia. Kemudian kita masuk ke perulangan. Perulangan ada 3, yaitu for, while, dan until. Untuk for ini, dia hanya bisa menerima angka. Contohnya kita buat perulangan terhadap X dari 1 sampai 10. Kemudian dalam perulangannya kita cetak ini perulangan keberapa. Nah, maka hasilnya dia akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Dari 1 sampai 10. Nah, kemudian perulangan while dan until ini mirip-mirip. Kita coba lihat untuk menghasilkan output yang sama, dia cuma beda di operator pembandingnya aja nih. Ini less equals, ini greater than. Nah, terus cara bedainnya gimana? Kita tinggal baca aja. Untuk while selama X kurang dari sama dengan 7, maka program akan berjalan. Sedangkan untuk until, sampai X lebih dari 7, maka program akan berjalan. Jadi sama aja, terserah mau pakai while ataupun until, hasilnya bisa sama aja. Cuman ada sedikit perbedaan pada programnya. Kemudian untuk activity-nya, saya mau cetek. Nah, untuk activity-nya, saya mau kalian buat program tebak angka sederhana. Program ini menggunakan gabungan dari perulangan while dan percabangan if, elif, else. Pertama, kita buat variabel angka. Kemudian diisi dengan angka random dari range 1 sampai 100. Nah, sebelumnya kita deklarasikan dulu X sama dengan 1. Nah, ini akan kita gunakan untuk perulangan. Kemudian kita buat perulangan while. Selama X sama dengan 1, maka program akan berjalan. Nah, kemudian gimana cara berhentiin programnya? Program akan berhenti ketika kita sudah menebak dengan benar. Kalau tebakannya sudah benar, sini kita deklarasikan ulang X dengan nilai lain. Nilai selain dari 1. Nah, jadi selama X sama dengan 1 ini, itu nilainya false. Jadi program akan berhenti. Nah, untuk percabangannya, kita masukkan angka tebakan kita dulu. Sini. Ke dalam variabel tebak. Kalau angka tebakan kita lebih besar dari jawabannya, maka akan tercetak tebaklah angka yang lebih kecil. Tapi kalau angka tebakan kita lebih kecil dari jawabannya, maka akan tercetak tebaklah angka yang lebih besar. Nah, selain dari itu, berarti tebakan kita udah benar. Maka akan tercetak, selamat tebakan Anda benar, dan program akan berhenti. Kita coba jalankan programnya.
kita masukin tebakan 50 dulu. Tebaklah angka yang lebih besar dari 50. Misalnya 75, lebih kecil, berarti di antara 50 dan 75, 62, lebih besar lagi, berarti di antara 62 dan 75, 70. Lebih kecil lagi, 68, 5, 3. Nah, seperti ini untuk outputnya ya. Nah, sudah. Sekian, itu saja materi dari pemrograman shell. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.